Hai sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Rulena Sofia dari SMP Negeri 4 Metro. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang perbandingan. Soal pertama, seorang murid kelas 7A terdiri dari 20 murid wanita dan 15 murid pria. Jadi, berapakah perbandingan murid pria dan wanita? Pada soal ini, kita harus jeli melihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini adalah perbandingan murid pria dan wanita, sedangkan yang diketahui adalah wanita dan pria. Kemudian kita tulis murid pria ada 15, murid wanita 20. Setelah itu, perbandingan murid pria dan wanita adalah 15 banding 20, tapi belum dalam bentuk sederhana. Cara menyederhanakannya, kita cari nilai yang FPB dari kedua bilangan tersebut, yaitu 5. Maka, kedua bilangan dibagi dengan 5, sehingga menghasilkan perbandingan 3 banding 4. Perbandingan murid pria dan wanita adalah 3 banding 4. Rita mempunyai tali yang panjangnya 5,4 meter, sedangkan Tari mempunyai tali yang panjangnya 60 cm. Perbandingan tali Rita dan Tari adalah, kita lihat bersama-sama, Rita dan Tari 5,4 meter dan 60 cm, dengan satuan yang berbeda. Nah, untuk mencari perbandingan, maka kedua satuan ini harus kita ubah dulu ke dalam satuan yang sama. Dan trik yang kita ambil adalah kita gunakan satuan yang terendah. Jadi kita ubah ke dalam cm. Sehingga 540 cm banding 60 cm. Lalu sama dengan soal yang pertama tadi, kita bagi dengan FPB keduanya. Di sini FPB-nya adalah 60, maka 540 dibagi 60 dan 60 dibagi 60, sehingga perbandingannya adalah 9 banding 1. Perbandingan buku Rere dan Aurel adalah 5 banding 3. Jika jumlah buku Aurel dan Rere adalah 72, maka jumlah buku Aurel adalah titik-titik buah. Di sini kita misalkan, perbandingan Rere menggunakan huruf R kecil, perbandingan Aurel menggunakan A kecil, jumlah buku Rere menggunakan R besar, dan jumlah buku Aurel A besar. Sehingga, perbandingan buku Rere dan Aurel, R banding A kecil sama dengan 5 banding 3. Jumlah buku Rere dan Aurel berarti R besar tambah A besar sama dengan 72. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah jumlah buku Aurel. Maka jumlah buku Aurel sama dengan A kecil dibagi A ditambah R kecil dikalikan dengan A besar ditambah R besar. Sehingga 3 dibagi 3 tambah 5 dikalikan dengan 72. Sehingga A sama dengan 3 kali 9, maka A sama dengan 27, sehingga jumlah buku Aurel sama dengan 27 buah. Perbandingan uang A dan B adalah 2 banding 5, sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3 banding 4. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 1.230.000, maka selisih uang A dan C adalah untuk perbandingan kita gunakan huruf kecil A banding B sama dengan 2 banding 5 seperti ini. Sedangkan B banding C itu sama dengan 3 banding 4. Sehingga A banding B banding C didapat 2 kali 3 dapatnya 6, 5 kali 3 dapatnya 15, dan 5 kali 4 dapatnya 20. Untuk penjumlahan ketiga uang mereka di sini A tambah B tambah C menggunakan huruf besar 1.230.000. Dan selisih uang mereka, karena kita lihat di sini perbandingannya A lebih kecil daripada C, maka C dikurang A. Sehingga perbandingannya menjadi C min A sesuai yang ditanyakan, dan A plus B plus C sesuai dengan yang diketahui di sini, tetapi kita perbandingannya menggunakan huruf kecil, sedangkan sebenarnya menggunakan huruf besar, maka C min A sama dengan 20 min 6 dibagi 6 tambah 15 tambah 20 dikalikan 1.230.000. Sehingga C min A menghasilkan 14/41 dikalikan 1.230.000, sehingga C min A menghasilkan 420.000.
Perbandingan umur Resti dan Bunda 3 tahun yang lalu adalah 1:9. Jika umur Bunda sekarang adalah 69 tahun, maka umur Resti 2 tahun yang akan datang. Kita perhatikan di sini, 1:9 merupakan umur Resti dan Bunda 3 tahun yang lalu. Sehingga kita buat umur Resti, kita gunakan huruf besar R, umur Bunda sekarang, kita gunakan huruf besar B. Kemudian, karena 3 tahun yang lalu, maka kita gunakan R-3 dan Bunda -3 sama dengan 1:9. Kemudian kita kalikan silang, 9 dikalikan R-3 sama dengan 1 dikalikan B-3. Sehingga 9R dikurang 27 sama dengan B dikurang 3. 9R-27 sama dengan 69 dikurang 3, maka 9R-27 sama dengan 66, 9R sama dengan 66. Perhatikan di sini, pindah kemari sehingga 27, 9R sama dengan 81, maka R sama dengan 81 bagi 9 dan R sama dengan 9. Jadi, ketika ditanyakan umur Resti 2 tahun yang akan datang, karena di sini umur Resti sekarang adalah 9 tahun, maka 9 tambah 2 sama dengan 11 tahun. Membandingkan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada perbandingan senilai, berlaku jika salah satu variabel naik, maka variabel lain juga naik. Contohnya, perbandingan antara harga dan jumlah barang. Semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak uang yang harus kita keluarkan. Contohnya, jika kita membeli 1 tempe harganya Rp1.000, maka kita membeli 5 tempe harganya Rp5.000. Jadi semakin banyak tempe yang kita beli, maka semakin banyak uang yang kita keluarkan. Bagaimana bentuk tabelnya? Tabel pada perbandingan senilai berlaku, karena kalian perhatikan, sebelah kiri di sini ada A, angkanya 1, 2, 3, 4. Semakin ke bawah, dia semakin naik. Untuk tabel yang sebelah kanan, ini adalah contohnya misalkan harganya 4, 8, 12, 16. Semakin ke bawah, dia juga semakin naik. Contoh tabel yang seperti ini, kedua-duanya naik atau kedua-duanya turun, itu merupakan perbandingan senilai. Bagaimana bentuk grafiknya? Grafik pada perbandingan senilai, semakin ke kanan, semakin naik. Maka bentuknya seperti ini, dan selalu melalui titik 0,0. Bagaimana bentuk perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai, jika satu variabel naik, maka variabel lain turun. Nah, kita lihat tabel yang dihasilkan. Dari atas ke bawah, nilainya adalah naik. Sementara untuk tabel yang sebelah kanannya, dari atas ke bawah, nilainya adalah turun. Bentuk tabel yang seperti ini yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Dan bagaimanakah bentuk grafiknya? Grafik yang dihasilkan semakin ke kanan semakin turun, sehingga dan tidak melalui 0,0. Ketinggian menara adalah 60 meter. Jika ketinggian pada gambar 10 cm, maka berapakah skala yang digunakan? Kita lihat dulu, tinggi sebenarnya 60 meter, kita ubah menjadi senti, yaitu 6000 cm, dan tinggi pada gambar 10 cm, sedangkan skala, rumus skala sendiri adalah ukuran gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya, maka skala sama dengan 10 cm dibagi 6000 cm, sehingga menghasilkan 1 dibanding 600. Jadi skala gambar adalah 1:600. Perhatikan gambar persegi panjang dengan ukuran 6 cm dan 3 cm. Jika skala gambar 1:1000, maka berapakah luas gambar sebenarnya? Luas sebenarnya merupakan hasil kali panjang sebenarnya dengan lebar sebenarnya. Nah, untuk mencari panjang sebenarnya, maka kita lihat di sini, 6 cm dikalikan 1000 dari skala, dan 3 cm dikalikan 1000 juga dari skala. Maka akan menghasilkan nilai 18 juta cm persegi atau 1800 meter persegi. Jadi, luas sebenarnya adalah 1800 meter persegi. Untuk membeli 3 buah buku, Rini mengeluarkan uang sebesar Rp16.000.
Jika ia mempunyai uang 100.000, berapa banyak buku terbanyak yang ia peroleh? Di sini kita harus jeli. 3 buku harganya Rp16.000 sehingga 1 buku harganya Rp5.333,33. Jika kita mempunyai uang 100.000, maka bagaimana kita mendapatkannya? Sehingga 100.000 dibagi 5.333,33 menghasilkan 18,75. Jika ini disederhanakan menjadi 19, tetapi karena yang ditanyakan adalah buku terbanyak, maka buku terbanyak yang diperoleh Rini hanya 18 buah buku. Untuk membuat 5 gelas teh dibutuhkan 10 sendok gula. Di dalam toples tersedia 15 sendok gula, sedangkan tamu yang datang ada 20 orang. Berapakah tambahan gula yang dibutuhkan? Langkah yang pertama, 5 gelas itu sama dengan 10 sendok, sehingga 1 gelas itu sama dengan 2 sendok. Dibutuhkan gula 20 kali 2, karena ada 20 orang, sementara 1 gelas membutuhkan 2 sendok. Sehingga menghasilkan 40 sendok. Tersedia 15 sendok, sehingga tambahan gulanya adalah 40 dikurang 15, maka sama dengan 25 sendok. 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 18 km. Untuk menempuh jarak sejauh 60 km, diperlukan bensin sebanyak titik-titik liter. Kita perhatikan dulu tabel berikut ini. Jika 3 liter bensin menempuh jarak 18 km, maka berapakah bensin untuk menempuh jarak 60 km? Jika semakin jauh, maka bensin yang dibutuhkan semakin banyak, merupakan perbandingan senilai. Sehingga 3 per Y sama dengan 18 per 60. Maka Y sama dengan 3 dikali 60 dibagi dengan 18. Sehingga Y sama dengan 10, jadi bensin yang dibutuhkan adalah 10 liter. Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 8 orang selama 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, maka banyak pekerja yang perlu ditambah adalah, kita buat lagi tabel, pekerjanya 8, hari yang dibutuhkan ada 15, dan hari yang dibutuhkan hanya 12. Sementara pekerjanya hanya 8, maka perlu ada tambahan pekerja. Di sini kita gunakan P. Semakin banyak pekerja, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Karena yang satunya banyak, dan yang satunya lagi sedikit, maka merupakan perbandingan berbalik nilai. Sehingga berlaku 8 plus P dibagi 8 dan 15 per 12. Perhatikan, di sini kan 8 per 8 plus P, tetapi di sini kita balik menjadi 8 plus P per 8 sama dengan 15 per 12. Sehingga 8 plus P sama dengan 8 kali 15, ini hasil perkalian silang, dibagi dengan 12. Sehingga menghasilkan 8 plus P sama dengan 10, dan P sama dengan 10 dikurang 8, maka P sama dengan 2. Jadi, tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 2 orang. Selamat belajar!